warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Septiani Nakrudin Empali. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Broadcasting di Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah, Bekasi. Dengan nomor induk mahasiswa 20200508066. Yang saya hormati, Ibu Sylvia Ratnajuwita, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas K004. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan modul sesi 13 yang berjudul Penulisan Laporan. Apa sih yang dimaksud dengan laporan? Laporan merupakan suatu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukannya kepada orang lain atau suatu badan. Laporan tentunya memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari laporan? Menurut Hasnun, tujuan penulisan laporan pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai badan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Yang kedua, agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Dan yang terakhir, sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Teks laporan juga pastinya memiliki beragam macam jenis dan tujuan. Secara umum, Keraf menyatakan terdapat 7 jenis laporan yang dibuat untuk kepentingan perusahaan dan pendidikan. Yang pertama, laporan yang berbentuk formulir isian. Yang kedua, laporan yang berbentuk surat. Yang ketiga, laporan yang berbentuk memorandum. Yang keempat, laporan perkembangan dan laporan keadaan. Yang kelima, laporan berkala. Yang keenam, laporan laboratoris. Dan yang ketujuh, laporan formal dan semi-formal. Menurut Pratiwi, laporan juga memiliki 4 fungsi. Yang pertama, penyampaian informasi laporan merupakan sumber informasi bagi penerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, pertanggungjawaban dan pengawasan laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seorang pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya. Yang keempat, alat pengambilan keputusan. Untuk keperluan pengambilan keputusan seorang pemimpin, pastinya memerlukan data atau informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Dan yang terakhir, alat pembina kerjasama. Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat pembina kerjasama. Saling tukar informasi, saling pengertian, koordinasi baik antara atasan dan bawahan sangat mendukung kerjasama yang baik. Mari kita lanjut ke sistematika laporan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 3 struktur teks laporan hasil observasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum adalah pengembangan paragraf berisi pengertian tentang sesuatu yang akan dibahas. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan isi dari teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi tentang manfaat atau kegunaan. Lalu, bagaimana sih caranya kita untuk menulis teks laporan hasil observasi? Menurut Wiyanto, ada 4 langkah-langkah. Yang pertama adalah melakukan kegiatan observasi. Yang kedua, menulis kerangka laporan. Yang ketiga, menulis laporan secara lengkap. Dan yang keempat adalah menyunting penulisan laporan. Laporan juga terdiri dari 5 bagian. Apa sih pokok-pokok bagian dari laporan? Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah batang tubuh laporan. Yang ketiga adalah kesimpulan. Yang keempat adalah saran. Yang kelima adalah lampiran. Berikut tadi adalah penjelasan saya mengenai modul 13 yang berjudul penulisan laporan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.